Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya Kang Acip ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di Tambak Loro. Nah, kita di video ini akan mengupdate terbaru tentang pembangunan jalan tol Semarang Demak. Ini khususnya yang ada pada seksi Kaligawe hingga Terboyo. Nah, selain berfungsi sebagai jalan tol, ini nanti difungsikan juga sebagai tanggul laut. Yuk kita coba sisir yang ada di dekat jalan arteri. Nah, ternyata di depan sini itu ada tempat penyimpanan tetrapod. Nah, ini dia, ada banyak sekali tetrapod yang tersimpan di sini. Nah, tetrapod sendiri itu struktur beton besar. Masing-masing dari tetrapod ini berbobot sekitar 1,5 ton. Nah, ini digunakan sebagai pelindung. Ada dua jenis, yaitu yang jenis besar dan juga kecil. Nah, di sini juga ada alat berat eskavator yang sedang memindahkan tetrapod di tempat penyimpanan tetrapod sini. Nah, selain ada tetrapod, di sini juga ada paku bumi yang sedang disimpan di sini untuk nanti kedepannya bakal dipasang di proyek tol Semarang Demak. Nah, yuk kita coba lihat ke depan lagi. Nah, di sini nanti bakal menjadi jalan pintu masuk dan juga pintu keluar atau exit dari tol Semarang Demak, tol laut Semarang Demak ya teman-teman. Nah, di sini juga masih terpantau pemasangan cakar ayam dari pondasi jalan layang di Kaligawe sini. Nah, untuk yang ada di atas itu jalan utama, jalan tol utama yang menghubungkan ke jalan tol Semarang. Nah, di sini juga ada alat berat kren. Nah, di interchange Kaligawe sendiri pembangunan sedang dalam tahap transisi dari struktur pil slab ke tanggul laut. Nah, di sini ada beberapa pekerja yang sedang memasang paku bumi sebagai fondasi dari jalan tol layang ya teman-teman. Bagian jalan layang di dekat interchange Kaligawe akan memiliki ketinggian sekitar 5,5 meter dan akan meningkat seiring dengan perpanjangan ke arah laut. Nah, di sini tahapnya sendiri tinggal di finishing, yaitu pemasangan pembatas di kanan dan juga di kiri. Nah, di sini pemasangannya masih dipasang besi, tinggal pengecorannya sendiri untuk pembatasnya ya teman-teman. Kalau untuk bahu jalannya sendiri sudah selesai dicor. Yuk kita coba lihat ke depan lagi. Jalan tol ini itu juga akan berfungsi sebagai tanggul laut. Ini yang mirip dengan yang ada di Belanda untuk melindungi dari banjir rob yang sering melanda di kawasan Semarang dan juga Demak.
dan juga ada tanggul kolam retensi di sisi dalam tanggul untuk pengelolaan air, yaitu kolam retensi Sri Wulan dan juga Terboyo. Nah, di sini ada tempat penyimpanan tiang pancang baja CCSP. Ini ditumbuk dan akan dipancangkan di area tertentu seperti inlet, outlet, dan juga belokan air untuk mencegah erosi tanggul laut. Nah, di sini juga ada beberapa alat berat yang sedang terparkir di area sekitar proyek sini. Di sini digunakan sebagai sambungan atau pembatas antara tanggul laut dan juga jalan tol layang, yaitu paket 1A dan juga paket 1B. Nah, ini dia pemasangan dari tetrapod itu sendiri. Itu dipasang di sebelah tanggul yang menuju langsung ke lautan, agar tidak terjadi erosi di tanggul laut itu sendiri ya teman-teman. Nah, selain ada tetrapod, di sini itu juga ada geotube. Nah, geotube itu ketika diisi pasir, setiap geotube dapat mencapai ketinggian lebih dari 1 meter. Nah, geotube ini ditumbuk 3 lapis sehingga menghasilkan total ketinggian sekitar 3 meter dari matras bambu. Ini akan secara bertahap tenggelam seiring dengan peningkatan ketinggian tanggul itu sendiri ya teman-teman. Nah, ini dia, kelihatan sekali lapisan-lapisan dari geotube-nya. Nah, untuk di area sebelah kiri ini nanti itu akan digunakan untuk relokasi 20 hektar hutan mangrove. Ini di sisi timur Banjil Kanar Timur. Dan di sisi baratnya sendiri itu luasnya 7 hektar untuk relokasi hutan mangrove. Nah, yuk kita ke depan lagi. Kita lihat progresnya. Di sini masih di tahap penimbunan ya teman-teman. Nah, untuk penimbunan fondasi ini dibuat dengan pasir halus, diikuti lapisan batu pecah atau tanah hingga mencapai elevasi akhir. Proses penyisian sendiri itu melibatkan pemadatan tanah setiap 20 hingga 30 cm sebelum menambahkan lapisan-lapisan berikutnya. Nah, ini dia contoh alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah, yaitu Rapid Impact Compaction. Nah, mesin Rapid Impact Compaction ini digunakan untuk memadatkan tanah dengan dampak frekuensi yang tinggi. Nah, ini dia, ada lubang-lubang bekas dari pemadatan yang dilakukan. Nah, setelah itu lubang-lubangnya sendiri itu ditimbun lagi dengan tanah urugan khusus ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri ini, itu ada kolam retensi Terboyo.
Nah, kolam retensi Terboyo ini mencakup area seluas 189 hektar dan akan menampung air dari kawasan industri Terboyo, Kaligawe, Telogosari, dan juga Genuk. Nah, untuk kapasitas dari kolam retensi Terboyo itu sekitar 6 juta meter kubik. Nah, sekarang kita lihat di depan sini itu ada progres penimbunan material pasir urugan. Ini ada beberapa truk dan juga satu bulldozer yang sedang meratakan timbunan di area sekitar sini. Sebelum dikasih timbunan pasir, itu dikasih geotekstil terlebih dahulu sebagai lapisan bawahnya ya teman-teman. Nah, kita lihat di depan sini itu ada mesin PVD. Ini ada 2 unit yang sedang bekerja di sekitar sini ya teman-teman. Nah, PVD sendiri itu dipasang hingga kedalaman 40 meter. Nah, fungsi dari PVD ini untuk membantu dalam pengeringan tanah, untuk meningkatkan kepadatan dan juga daya dukung tanah. Nah, harapan terbesar dari proyek ini, proyek Jalan Tol Semarang-Demak ini, setelah selesai itu agar dapat menjadi solusi permanen untuk mengatasi masalah banjir rob yang selama ini menjadi momok bagi kawasan pesisir Semarang dan juga Demak. Nah, jalan tol ini dirancang tidak hanya sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga sebagai tanggul laut pertama di Indonesia yang terintegrasi. Nah, fungsinya sendiri sebagai tanggul laut diharapkan mampu melindungi area pesisir termasuk kawasan Kaligawe dan juga Sayung. Nah, proyek ini tuh diharapkan juga bisa menjadi contoh pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dengan upaya konservasi mangrove, dengan penanaman hutan mangrove yang berfungsi untuk menjaga ekosistem pesisir. Nah, mungkin itu dulu update terbaru saya ya teman-teman. Jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya. Oke, see you next time and goodbye.